Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Salvian dan juga Bapak Fadil di sini. Suka IT, Fadil. Yo, halo. Kapan mau join kudeta? Oke, So, jadi udah langsung diakuisisi ya. iya, enggak dong. Kita beraliansi. Beraliansi. Oke, jadi Bapak Fadil di sini kita undang adalah untuk membawakan berita yang sangat hangat Anget-anget. di CES ya. Soalnya banyak banget berita mulai dari PC desktop, laptop, HP juga banyak, Pak. Ada sih. Semuanya kayaknya. ada. Palu gada. Oke, jadi beritanya udah kita kumpulkan di sini teman-teman. Pertama kita mulai dulu kali ya dari hari ke 0. Hari ke 0 ya, agak aneh Zero. nih. Oke, jadi di hari ke 0 itu ada Nvidia. Nvidia tuh ngenalin DLSS 4.5 dan juga ada Ryzen 7 yang AMD kecil banget, sedikit banget ternyata ya setelah kita lihat ya. Iya. Kita fokus dulu ke ini deh, Nvidia ngenalin DLSS 4.5. Yes. Jadi itu tuh ada pembaruan dari DLSS 4 apa aja, Dil? Nah, dari DLSS 4.5 ini kenapa dia namanya 0.5? Karena dia ada pembaruan dari sisi super resolution-nya. Jadi Super upscaling-nya dikasih fitur baru. Oke. Jadi kan dulu DLSS 4 itu dia ngasih transformer model kan, update tuh dari yang DLSS 3. Nah, itu jadi lebih tajam lagi. Oke. Nah, di 4.5 ini diperbaiki tuh si transformer modelnya. Sebenarnya sih gue pernah ngetes ya. Oke. Cuman sekilas doang nih, nggak lama ngetes ya. Agak susah sih sebenarnya bedainnya. Tapi waktu gue lihat beberapa reviewer yang ngebahas itu katanya ada peningkatan dari sisi ghosting sih. Jadi ghostingnya itu lebih minim. Nah, ada tapinya nih. 4.5 ini karena dia pakai transformer model yang lebih baru, itu makan performanya lebih berat. Oh gitu. Gitu. Gue lihat sih ada orang yang nyoba di quality aja, itu bahkan bisa sama native TAA nih sama DLSS quality, performanya nggak naik, sama saking beratnya. Ngapain kita pakai DLSS Bang Fadil? Tapi kan jadi lebih bagus. Iya sih. DLSS 4 aja lu pernah nyoba nggak? Iya, Di pernah. native, nggak usah di native deh, di quality aja. Quality. Native TAA aja lebih buruk kan, bagusan quality kan. Ini bisa dipakai di RTX 20 series. 20 series semuanya, tapi dengan catatan udah pasti ada performance drop karena ini modelnya jauh lebih berat. Iya sih. Tapi at least dikasih update buat GPU lama, enak cuy. Bener. Iya Berarti kan, lu bisa ini bukan ini buat para gamer sih nggak rugi-rugi amat lah ya. Tidak rugi dong. Jadi nggak perlu update Tidak perlu GPU update. gitu. Tidak ya. perlu update. Cukup update ke driver kalau yang sekarang masih dalam opsi beta ya. Oke. Kalian update driver opsi beta, terus buka Nvidia app, langsung ubah tuh DLSS override. Oke. Pakai Nvidia app lah, kalian bisa search lah caranya, itu gampang kok. Tapi nggak semua orang masih sekarang udah pindah ke Nvidia app masih pakai Nvidia driver lama. Loh, itu kan Aneh waktu banget ya. Sekarang kan kalau install driver langsung Nvidia app harus. iya kan, Iya. dikasih opsi kan, lo mau nggak nih pakai Nvidia Iya. app atau drivernya doang? Ya Soalnya pakai aja sekalian. Nvidia app tuh nggak perlu login juga, enaknya Nvidia. Betul, sekarang udah nggak perlu login. Bener. Betul, betul. Oke, terus selain DLSS 4.5 ada apa lagi, Bapak Fadil? Ada MFG yang baru. MFG yang sekarang, 6X. kalau yang sebelumnya kali 4, sekarang sampai kali 6, Pak. Kali 6. Lebih banyak lagi fake framesnya. Iya, lebih banyak lagi ya. Frame palsunya lebih banyak lagi. Tapi buat gamer oke nggak kira-kira? Jujur gimana ya? Menurut gue MFG ini oke-oke aja dalam situasi tertentu. Dalam situasi tertentu contohnya game apa? Game. Kalau gue main di game-game AAA yang story-nya itu lebih condong gitu, bukan ke actionnya. Jadi banyak sinematiknya. Ya daripada gue ngeliatin itu karakter gerak 30 fps, mending gue liatin 200 fps, monitor gue udah 240. Gokil. Mending kayak gitu, tapi ya sekali lagi ini kan opsional ya. Iya. Berarti MFG ini bakal kepake di game AAA yang berat banget ya? Betul. Nah, MFG yang baru ini nanti ada fitur katanya Dynamic Frame Gen. Dynamic Frame Gen itu maksudnya Itu gimana? ini belum rilis sih, tapi gue nonton di YouTube-nya si Linus Tech Tips, dia ngebahas MFG Dynamic ini. Jadi dia si MFG-nya bisa ngedetek kalau lu frame drop, frame gen-nya nyala. Gitu. Kalau dia otomatis gitu dong. Iya, kalau lu frame rate tinggi si frame gen-nya nggak aktif. Atau cuman ya aktif di kali 2, kali 3 gitu loh. Oke, jadi MFG X6 ini sebenarnya bagus ya kalau untuk kalian yang main game AAA, apalagi game AAA yang berat banget. Sekarang ada kayaknya banyak sih yang ya baru. justru kan MFG ini ada supaya kita bisa nikmatin path tracing dan ray tracing rata kanan tanpa kompromi. Lah apa gunanya kalau VRAM-nya 8 GB Mas Fadil? Iya. Nih, VRAM 8 GB pakai path tracing. Bye-bye. Bye sih. Gitu ya. Makanya dikasih frame gen. Dikasih frame gen ya. Dikasih frame gen. Iya sih.
Itu dia. Jadi untuk Nvidia ada DLSS 4.5 dan juga untuk MFG X6 sama Dynamic. Semuanya free update. Tapi itu dalam waktu dekat nggak yang Dynamic tadi? Kalau katanya sih nanti spring 2026 harusnya Q2 lah ya paling lambat. Pertanyaannya yang gue tadi tanyain ke lu, apakah latensinya makin tinggi Bang Fadil? Itu dia kayaknya nggak tahu ya. Ya makanya harusnya sih mungkin lebih tinggi kalau kali 6 kan. Iya, cuma kan Nvidia ngasih solusi. Nvidia Reflex ya. Reflex ya. Jadi sebenarnya latency itu tuh kalau misalkan kita main game game FPS ya, mungkin nggak usah pakai MFG sih. Nggak usah. Kalau game kompetitif lah kayak Valorant atau kayak Battlefield 6, Call of Duty, ya MFG menurut gua nggak kurang proper lah dinyalain karena di situ. Bukan game berat-berat amat gitu. Betul. Iya, tapi kan game-game kayak gitu punya gameplay single playernya. Oh iya juga. Justru untuk itu. Untuk single playernya ya. Single player ya, kalau di multiplayer ngapain? Lah bener kan. Oke, itu berita dari Nvidia. Belum selesai, masih ada. Masih ada lagi. Justru frame gen itu dinyalain ya karena kan sekarang monitor hertznya makin tinggi-tinggi dong. Kayaknya sekarang standarnya 300 nggak sih? 300. Makin murah kan tuh 300. 3 jutaan anjir. Betul. Monitor 300. Dan diimbangi dengan hertz itu Nvidia ngeluarin fitur baru namanya G-Sync Pulsar. G-Sync Pulsar. Nah, apalagi tuh Bapak Fadil? Itu fitur baru. Jadi monitor-monitor yang di launching di CES itu kayak punya fitur G-Sync Pulsar di mana itu akan meminimalisir blur. Motion blur. Yes. Jadi kan kalau lo monitor ini G-Sync Pulsar dikhususkan untuk monitor IPS ya. Oke. Atau monitor LED lah yang ada backlightnya. Nah monitor yang ada backlightnya itu kan udah pasti blurnya kerasa kan, karena di backlightnya nyala terus. Itu hardware atau software? G-Sync Pulsar. Hardware. Oh di hardware berarti beneran G-Sync ya? Ada chipnya memang, ada chipnya betul. Oke. Seru juga anjing. Betul. Jadi monitor yang kayak 300 Hz, bagaimana dia supaya motion blurnya seminim mungkin kayak seolah-olah kita pakai monitor yang 700 atau mungkin 1000 Hz. Iya, biar nggak motion sickness. Betul. Ya. Sebenarnya udah ada sih namanya backlight strobing. Strobing. Betul, di monitor-monitor sekarang. Itu apa lagi tuh? Lupa sih. Kayaknya tiap merek sih beda ya sebutannya. Tapi ada biasanya nama tuh backlight strobing. Jadi kayak layarnya tuh seolah kayak ngedip gitu loh. Mati, backlightnya mati. Setiap nanti frame baru dia nyala lagi. Ntar ganti lagi, ngedip lagi, nyala lagi. Dia berarti kayak OLED dong. Tapi di panel LED biasa tuh gimana ceritanya? Sistemnya kalau di Pulsar ini dia tuh nanti pakai namanya rolling scan. Jadi kalau dulu backlight strobing itu satu layarnya itu dikedipin backlightnya. Itu kan bikin flicker dan bikin kita nggak enak ya. Iya benar. Kan jadi pusing nih main. Lama-lama pusing. Nah kalau si Pulsar ini rolling scan, jadi dibikin kayak monitor CRT, tahu nggak? Jadi satu garis. Iya terus nanti satu garis lagi gitu update-nya. Nah kayak gitu. Dan dia nanti bisa works dengan variable refresh rate. Kalau yang backlight strobing itu nggak bisa, variable refresh rate lu mati. Kalau ini bisa. Baru tahu. Nah ini dia. Berarti ini di monitor-monitor baru nanti ya? Yes. Kalau fiturnya udah terrealisasikan semua tuh? Yes. Baru tuh monitornya. Tapi monitor yang gue tes ini, yang punya TUF Gaming udah ada belum? Yang kemarin? Iya, belum ya? Kayaknya belum. Masih G-Sync aja biasa. Kalau nggak salah ROG tuh nanti ada SKU baru sih. Kalau gue lihat ya, yang pakai G-Sync Pulsar itu di 360 Hz ya. 360. Dan ada G-Sync Pulsar. Katanya sih klaimnya Nvidia itu bisa menyerupai motion blurnya. Oh iya. Tuh ada tuh. Oh ada MSI. Yes. Tiap merek satu sih. Tiap merek satu. Oh ini yang versi flagship. Hah? Versi flagship berarti? Enggak flagship. Itu ada yang Agon. Oh yes, Agon kan gaming AOC. Oh iya benar. Iya kan. AMD itu ternyata nggak ngeluarin banyak GPU baru dan kan CPU baru nggak ada juga. Iya. Ini kenapa ini Bapak Fadil? Ini cuma ada Ryzen 7 9850X 3D. Mungkin inilah efek rasanya di atas langit. Tidak ada gitu. merasa di atas awan, nggak ada saingan ya udah. Jadi Ryzen AI 400 kan cuma refreshment doang kan, Zen 5. Iya benar. Iya kan. Ryzen AI 400 ya cuma clock speednya doang sih. Semua clock speed naikin sama topsnya jadi 60. Iya, dan ya sebenarnya masih refreshment dan kita juga kalau mau ngebahas refreshment tuh rasanya kayak membuang-buang waktu ya teman-teman. Karena cuma ada table doang dan kalian bisa ngelihat tabelnya itu ya pada dasarnya itu adalah Ryzen AI 300 series. Betul. Yang clocknya dinaikin. Jadi seperti tidak menarik untuk kita bahas. Iya betul. Nah cuma ada satu berita yang cukup fenomenal gara-gara ini tuh RAM naik. Nah jadi ada satu negara yang mana penjualan prosesor di Amazon Jerman ya. Kita nggak ada data Mangga 2 soalnya Bapak Fadil ya. Jadi kita ambil data yang di Jerman gitu kan. Iya. Jadi karena RAM DDR5 mahal, jadi mereka tuh nyari alternatif dengan
membuild DDR4 yaitu dengan AMD Ryzen 7 5800X. Betul. Jadi penjualannya tuh 40% tuh dari CPU AMD Ryzen 7 5800X. Back to DDR4 lagi Back berarti. to DDR4. Tapi katanya ada rumor juga tuh. Kenapa tuh? Platform M4 mau dihidupkan kembali. Serius lah. Iya. Lah Nggak tahu, rumor ya. Sampai Rumor. 9 tahun katanya. Sampai 2 periode Maksud katanya. gua mungkin nanti keluar motherboard baru. Iya kalau itu oke. Ya, Cuma tapi prosesornya apa? Prosesornya Ya, masih nggak yang tahu, lama-lama di dulu. refresh aja gitu. Ryzen 7 5850X. Oh jadi ada angka 50-50 di belakang-belakangnya ya? Clock speed lebih tinggi lagi, ya who knows. Ya dilihat dari berita ini ya, si Amazon Jerman bilang 40% orang, kita nggak tahu ini gamers atau ya user biasa. Betul. Tapi kalau udah beli Ryzen 7 5800X berarti kan ini adalah salah satu opsi menarik buat kalian yang emang nggak mau beli DDR5. Yes. Karena kayaknya beli DDR5-nya aja kayak udah dapat prosesor 2 ini Bapak Fadil. Motherboard dan prosesor malah. Iya, Full. motherboard sama prosesornya gitu. Iya, ya mending ini sih. Kayak tapi di Indonesia 58X sudah nggak jual deh, yang banyak 57X. Iya sih 57X. Iya kan, 57X, Bener sih. 56X tuh masih banyak banget tuh. Ya menurut gue emang Ryzen 5000 masih oke sih kalau untuk di posisi sekarang ya. Oke. RAM lagi mahal-mahalnya. AMD juga konfirmasi di CES mereka tuh lagi berusaha semaksimal mungkin katanya gitu Dil. Ini tulisannya gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin gimana tuh? buat buat mengembalikan keluarga Ryzen sebelumnya di pasar dengan volume yang besar. Ya berarti bener Ryzen 5000 dibalikin lagi. Ya gimana ya, dia mau jualan yang Ryzen 9000 juga DDR5 naik. Naik gitu bener. ya. Ntar daripada kita nggak jualan katanya gitu kan. Iya, Ryzen 5000 deh. Iya. Nah, ini yang paling laris tuh ada tadi yang Ryzen 7 5800X, terus nomor 2-nya tuh Ryzen 7 9800X 3D. Itu iya lumayan sih. juga Ya, tuh. karena belum ada tandingannya sih. Belum ada tandingannya nih CPU. Berarti Dan yang- ngomongin 98X 3D, Oke, di refresh. di refresh lagi Jadi tuh. 9850X 3D. bener Clock sekali. speednya naik ke 5,6 GHz. Sampai 6 tahun depan 6 tuh jadi. Ini dejavu dengan produk Intel di zaman-zamannya ini ya. Haswell, Kaby Lake, refreshment semua. Refreshment. Ya sebenarnya refreshment tuh nggak salah juga Nggak salah sih. Cuma kalau nge-refreshnya naikin clock speed rasanya tuh untuk apa kita beli gitu loh. Betul. Jadi buat teman-teman yang ini tuh sama kayak mobile juga, mobile prosesornya AMD ya. Karena AMD Ryzen AI 400 itu kan refreshment dari AMD Ryzen AI 300. Yes. Jadi kalau misalkan ada opsi Ryzen AI 300 beli itu aja. Cuma beda clock speed doang dan beda AI-nya aja ya. Ya, ayahnya 60 tops. 60 TOPS Naik 5 sekarang. tops. Iya gara-gara disuruh sama ini kan Microsoft kan. Microsoft ya. Jadi ya nggak menarik sih Nggak AMD buat menarik. kita bahas ya. Betul. Tapi nanti kalau misalnya ada produk baru dijual harganya sama, si AI 400 ini sama AI 300 gimana? Ya udah kalau sama kan. Oh, sama ya. Kalau Iya. sama kan nggak rugi. Nggak rugi sih, Masalahnya iya. kalau beda 500.000 gitu Iya ya. Kalau sih, beda iya sejuta sih. ngapain? Nah. Apa alasan saya untuk membeli AMD Ryzen AI 400? Betul. Gitu loh. Betul, betul. Nggak kenapa ya? Mereka fokus ke malah backward ini ya teknologi gitu. Mungkin ini ya namanya company ya. Mereka sekarang saatnya adalah membalikan profit setinggi-tingginya karena Iya. mereka udah bakar duit kemarin-kemarin. Mereka juga pusing ternyata kalau orang dari naik ya. Betul juga. Iya sih. Jadi ya udah, kita ini- refresh aja lah, nggak usah research terlalu dalam. Ya daripada ngejualan, jadi kita refresh. Sebenarnya itu juga ya Ryzen AI 300, terus mereka juga pusing juga gara-gara RAM DDR5 naik. Ya udah akhirnya mereka nge-refresh aja dan juga untuk AM4 mereka tuh ngelihat potensi. Iya Kalau sih. untuk AM4 ya, Betul. potensi gamersnya masih seneng sama Betul. soketnya sama platformnya. Ya, iya, masih gacor. Iya, terus apalagi AMD AI. Emang iya? Gak juga lah AMD. Tapi emang mereka ngebahas banyak AI sih kemarin di ya CES. karena mau dibahas produk apa apa Gil? lagi ya? Ya iya kan mereka bahas AI lah sekarang. Iya juga ya. AI. Semua kan AI pada waktunya. Aduh. Ya kayaknya udah itu aja lah untuk berita AMD ya. Gue juga bingung mau beritain apa lagi AMD. Oke, sekarang kita masuk ke berita selanjutnya nih ya. Dorongan AI first setelah mengakui pelanggan tidak tertarik. Waduh, ini berita bagus dong. Tapi nggak juga. AI, Dia nggak AI lagi tuh. Bubble berarti udah mulai bubble nih, udah mulai bubble. Udah AI. mulai apa ya? Bisa dibilang
biasa aja lah, jenuh gitu ya. Jadi jenuh lama-lama. Dell mundur dari marketing AI nih setelah mengakui pelanggan tidak tertarik. Jujur ya, setelah kita nge-review banyak yang laptop tahun 2025 dengan ada AI di belakangnya, rasanya juga kayak buat apa gitu ya. Betul. Berarti laptop yang nggak ada AI-nya nggak bisa dipakai buat AI gitu kan? Iya, nggak juga. Nggak juga sebenarnya. Salah kaprah sekali itu. Jadi Dell itu ngakui kalau pelanggan tuh tidak peduli ya dengan produk yang ada AI-nya gitu ya. Terlalu overuse Bener. AI-nya. Karena menurut gua Dell itu kan emang concernnya di laptop. Sedangkan AI di laptop itu masih belum, menurut gua nih masih belum terlalu banyak yang make ya. Kayak kalau HP deh. Kalau HP oke, kalau lu promosiin AI kayak Samsung, Iya. kayak Oppo, Vivo. Fotonya soalnya ya. Foto, Video. kamera, Oh iya, kameranya video, sih. terus Betul. Gemini-nya. Oh iya, Gemini-nya. Sedangkan kalau di laptop tuh gue masih belum ngerti deal. Iya juga Gue tuh sih. pakai AI buat apa? Paling buat Copilot nanya-nanya doang. Iya, Itu kan bisa bener di HP sih. juga. Itu bener. Kalau buat Windows Studio Effect, buat webcam cuma blur doang. Iya lagi. Ada Nvidia Broadcast dari zaman belum ada AI. Betul. Nah, itu dia. Iya kan, bener sih. Iya, akhirnya ya mereka tuh tidak maksain buat ada kata AI-nya ke konsumen. Jadi Betul. mungkin Ya, Dell bagus itu, sih. ya gue juga agak bingung sih sekarang mau nge-review laptop ada nama AI di belakangnya. Kalau nggak ada AI-nya tuh gimana gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tuh ya udah sekarang tuh nggak ragu lah buat pakai AI di belakangnya supaya mungkin wah ini ada AI-nya nih gitu ya. Tapi Dell ternyata bodo amat aja. Peduli setan juga kita. Iya, jadi AI. ya Dell soalnya gak ada di Indonesia lagi ya soalnya. Iya juga Ada nggak sih. Dell? Ada kali. Cuma gue nggak pernah review dia. Gak ada. Berkorporat kali, berkorporat. Mungkin ke ininya ya apa korporatnya B2B-nya, ya. B2B-nya B2B, ada. iya. Tapi untuk konsumernya nggak ada sama sekali di Iya. Indonesia gitu. Kan sekarang jualan menguntungkan kan emang ke korporat. Makanya AI jadi booming. Jangan gitu dong. Atau mungkin jangan-jangan AI first maksudnya bukan ke kita. Buat ke pelanggan dia yang paling gede, si korporat. Lah kan dia bilang kalau dia nggak mau pakai AI buat konsumen. Oh, Ternyata gitu ya? konsumennya ini ya perusahaan besar ya. Iya perusahaan besar maksudnya. Nggak peduli juga. Iya. Yang kalian lihat Dell di pasaran itu Dell tahun kapan itu bang? Yang harganya 3 juta gitu Tapi ya. banyak loh itu. Ya itu sebenarnya Bekas banyak banget laptop loh itu. bekas B2B Iya sih, yang benar. udah mau upgrade gitu loh. Betul. Jadi beritanya adalah berikut cara Anda bisa membeli rumah di Shanghai menggunakan RAM DDR5 karena harganya telah mencapai tingkat astronomis di wilayah tersebut anjing. Ini kenapa judulnya begini banget ya? Jadi kamu bisa membeli rumah di Cina ya, teman-teman dengan menggunakan modul RAM DDR5. Jadi- $5.000 bro. RAM DDR5 dengan kapasitas 256. Ini mah HBM nggak sih? High bandwidth memory ini Iya mah. kayaknya iya sih. Memori masa 256 GB deal? Enggak, ini ada 5 modul tuh. Berarti Bukan ini HBM. RAM server lah ya dijual dengan harga $5.700 Bapak Fadil. Itu berapa tuh? $5.700. Udah bisa beli rumah di sana ya. Anjir. Berapa juta nih? Nolnya ada hampir 100 juta. Oh. 96 juta untuk modul memori DDR5 256 GB ya. Itu bisa DP rumah, bener. Betul. Betul. Harga DRAM itu lagi naik secara signifikan di pasar setiap harinya Setiap ternyata hari ya. naik terus karena emang semua demand-nya lagi diembat sama AI. Oke, didorong dengan ya meningkatnya permintaan di sektor AI. Betul. Tadi padahal berita positif buat AI ya, sekarang negatif. nih. Langsung diputar lagi nih, Iya, pelintir iya. lagi. Kelangkaan memori ya sebenarnya udah kita beritain dari lama sebenarnya ya, tapi ini kita refresh lagi kalau di Cina sana tuh kalau kalian beli RAM DDR5 dengan kapasitas 256 GB itu bisa beli rumah katanya Bang Fadil. Nice. Kocak Mantap. banget ya. Udah bisa barter sama tanah mungkin ya. Nanti 2045 kali itu. Nah buat saat ini produsen kayak misalkan Samsung, Sky Hynix itu nggak ningkatin kapasitas DRAM karena memang permintaan pasar sih. Iya, permintaan pasar. Mereka Betul. tuh ngelihat resiko takutnya Bubble. iya bubble juga. Jadi kayak wah ini saatnya kita bikin Betul. gitu kan, bikin produksi. Ternyata pecah juga dia kan. Betul. Sebenarnya kasusnya sama aja sih kayak kemarin waktu Kayak tahun lalu ya? Salted Silicon. Uh-uh. Silicon shortage itu yang gara-gara mining. Ya semua nge-hold.
Di Nge-hold hold ya? dulu. Berarti Jadi kita fokusin dulu kemana yang rame, tapi kita nggak nambah kapasitas. Oh iya. Karena pasti bubble. Pasti bubble sih. Bubble bener. kan ujung-ujung itu mining. Oke. Tuh. Jadi itu dia untuk berita nomor 4 soal ya harga RAM memang segila itu sampai kalian bisa beli rumah dari kalian jual RAM gitu ya. Berita apa lagi ya? Intel aku mau taruh selanjutnya terakhir sih. Nah, ini berita dari Instagram nih dari The Verge ya. Jadi ada sebuah keyboard Bapak Fadil di IG, ada nggak lo di situ? Keyboard? Lu nggak muncul di situ ya? Nggak muncul. Gimana? Coba ceritakan. Jadi Dell itu bikin sebuah keyboard, bukan Dell, HP, sorry. Tadi Dell kan udah. Jadi HP tuh bikin sebuah keyboard yang ternyata kalau kita colok, itu sebuah mini PC Bapak Fadil. Bener ya? Serius itu? Iya, namanya HP EliteBoard G1A. Tapi memang belum final ya. Ini belum Tebel dong. Harusnya. Keyboard Kayak biasa, Bro. Enggak, maksudnya ya keyboard biasa, keyboard mechanical kan keyboard biasa. Iya, bener. Jadi ini tinggal dicolokin ke monitor, itu udah jadi cari sebuah aja mini PC, Bapak Fadil. Tapi tipis apa tebel? Tipis, keyboard loh, keyboard biasa. Keyboard yang non mechanical, maksudnya keyboard kayak keyboard membran, keyboard membran. kantoran, keyboard office. What? Itu tipis banget, Cok. Makanya. HP mini PC coba ya. Ini diperkirakan bakal dijual di bawah $1.000. Berarti harusnya Mahal sih banget anjir. kan di bawah $1.000 ya. 99.99. Ya dia juga kayaknya belum Oh, tahu ini juga. nih. Iya, gue lihat. Menurut gua Ryzen AI 300. nah, ngambilnya oke lah Ryzen AI 300 ya. Wow. Makanya dia kan di bawah $1.000 menurut gua oke. Oke sih. Ya seharga mini PC lah. Ya gue kira kayak pakai prosesor antah-berantah gitu kan. Tapi ini belum final ya, dia masih Masih prototype. prototype. Keren sih, ini keren sih. Dia masih- Baterainya berarti built-in baterai. Apa plug-in dulu? Dia harusnya nyedot dari power delivery. Harusnya ya. Karena dia tuh dicolok Type C. Iya. Dicolok Type C ke monitor. Mungkin dia requirement-nya monitor yang punya power delivery yang minimalnya mungkin 100 watt ya. Iya. Nah, berarti modal monitornya itu. Tapi gue nggak tahu Iya, gue iya nggak sih. tahu ini konsepnya seperti apa. Tapi di sini tertuliskan dia itu pakainya Ryzen AI 300 series kan. Yang artinya mungkin di bawah 100 watt dan dia tuh build untuk survive dalam keadaan kalau misalkan ketumpahan air kan kayak ExpertBook kemarin tuh keyboardnya tuh kan emang didesain untuk biar tahan sama inilah splash proof ya. Iya, splash proof. Bukan waterproof ya. Splash. Jadi kalau ketumpahan air tuh gampang dibersihin gitu ya. Tapi ini menarik sih buat orang yang mau setup PC se-clean mungkin nih, monitor sama keyboard doang udah. Iya. Orang kira tuh monitornya ada aluminium PC. Padahal ternyata di dalamnya ternyata mesinnya tuh ada di dalam keyboard. Nah, itu plot twist di situ tuh. Tapi masalahnya gini loh, Ryzen AI 300 itu ya memang gua akui memang dia efisien dan adem ya. Tapi gimana dia menaruh sebuah kipas? Nah. Di sebuah keyboard, literally keyboard coy, ya kan? Harusnya bisa sih. Lu tahu nggak? Beberapa tahun kemarin harusnya ada teknologi jadi pendingin nggak ada kipas ya Pak? Oh iya. Yang kayak gitu yang di mungkin. Komputek kita lihat kan. Mungkin kayak gitu kali Pak. Mungkin kayak gitu ya. Nah di sini ternyata dikasih tahu dia tuh ada opsional, memang ada SKU baterai 32 watt internal baterai. Dan connect-nya tuh ke semua USB Type C yang ada power delivery-nya di monitornya ya teman-teman ya. Iya, sekalian langsung display output juga kan. Iya, cuma gua pribadi mungkin opini gua mengenai keyboard ini ngomongnya apa ya? Keyboard all-in-one gitu ya. Keyboard all-in-one. Tapi gimana menurut teman-teman mengenai inovasi terbaru dari HP nih, yaitu HP HP EliteBoard G1A. Menarik sih. Gue rasa ini menarik sih. Iya ya. Jadi supaya teknologi laptop PC itu nggak jenuh lah. Betul. Ya kan, mini PC, laptop. PC, ini keyboard PC. Keyboard jadi PC. Keyboard all-in-one PC. Coba tulis di kolom komentar mengenai pendapat kalian soal inovasinya HP, teman-teman. Oke, selanjutnya Bapak Fadil di berita, ternyata ini masuk Nvidia juga ya. Tapi ini dari Instagram, beritanya dari Tools Selectro DIY. Tools Electro DIY, sorry. Jadi Nvidia tuh ngumumin model mobil autonom ya? Autonom. Iya, dia tuh autonomous, dia kerja sama Mercedes. Wudududu. Dia nggak jualan VW lagi. Jualan mobil sekarang Jualan mobil ya. Anjay. Dan ini adalah software yang open source ya. Jadi mungkin semua mobil tuh bisa make.
gitu. I see. Mungkin dia mau nyanyiin Tesla kali ya si Mercedes Mungkin. ini ya. Tapi untuk saat ini dia lagi kerjasamanya sama dia punya ini apa Mercy gitu. Menarik sih. Tapi kan Nvidia udah main di otomotif udah cukup lama. Udah kan? cukup lama sih. Iya kan. Pakai ARM dia tuh. Cuma dia tuh mainnya di ranahnya tuh di mana? Karena ini tuh dia mainnya di AI buat autonomous. Iya, beneran. autonomusnya. Oh. Betul, autonomous drive-nya udah lama dia. Dia pakai CPU ARM loh. CPU ARM-based. Iya, ARM. GPU-nya Nvidia. Cuma memang kalau untuk dilihat dari kerjasamanya sama Mercedes sih minimal 1,2 M ya untuk Pasti mobilnya ya. sih, pasti Gue sih berharap sih ya mobil-mobil kayak Toyota lah. Mungkin mau bikin ekosistem kali, ekosistem mobil AI. Ntar ada Nvidia, apalah ready gitu kali. Ada logo Nvidia aja. Iya bener gitu buat marketing, Mbak. Itu masa iya sih di mobil CLA tuh ya kan, Iya. Mercy, Iya. CLA sampingnya Nvidia. RTX on gitu ya. Kayaknya enggak juga sih dia. Enggak sih ya. Nvidia bikin mobil bisa mikir. Lah tujuannya bukan buat oversource apa kalau nggak marketing gratis? Iya bener. Iya juga kan? ya. Ada syaratnya nih, lu pasang logo tapi nggak apa-apa ada open source. Mobilnya gue kagak mahal lagi dong mobil gue ini bang. Gitu ya. Tapi menurut gue juga ya Nvidia juga biar bisa naikin market share juga sih karena Betul. GPU sekarang kayaknya udah loyo banget sih Dil. Mereka kayaknya kurang fokus sama GPU bahkan ini mungkin mau berita selanjutnya tapi gue masukin sekarang lah ya. Jadi Nvidia tuh tahun ini katanya nggak ada rilis GPU super ya. Iya Dia betul malah betul. Ngerilis GPU 4 tahun lalu Bapak Fadil. Ini bagaimana? RTX 3060 bangkit kembali di tahun bangkit ini. sekali. Kan kemarin katanya selama tahun 2021 katanya. Ya bener kan, RTX 3060 dikembalikan berarti. Aduh. Dia nggak melihat cuan ya, nggak melihat cuan di sebuah GPU mungkin ya. Jadi bikin Ya udahlah. open source module buat Betul. ini autonomous mobil Karena ya. kan produksinya mahal, Pak. GPU discrete itu mahal. Die size-nya gede banget. Iya ya. Mahal. Ini jualin chip kecil-kecil lah ya. Betul. Buat mobil gitu buat ya. mobil, buat apa kek? Tapi menurut lu gimana berita Nvidia nggak mau ngeluarin GPU super, dia malah ngeluarin 3060? Karena memang ada ini juga ya, apa shortage GPU juga nanti. Nggak tahu sih, mungkin dia sengaja melakukan itu. Ya, tapi kan ini baru rumor kan ya. Tapi udah kuat banget sih rumornya emang. Mungkin karena kedepannya GDDR7 bisa aja harganya mahal banget. Untuk menanggulangi itu daripada nanti 5060-nya habis, udah gue bikin opsi kedua nih, biar tidak diborong 5060-nya. Gitu kali. Oke, itu ya berita dari Nvidia lagi soal chip. Dia bikin chip untuk autonomous mobil ya. Sekarang Yes. kita lanjut lagi berita selanjutnya yaitu kalau ini sebenarnya oke lah kita bawain lah. Apa tuh? Lenovo ThinkBook Oh. yang bisa buka layar sendiri. Di roll layarnya. Dia bisa buka layar sendiri, Dil. Oh iya nih. Udah. Ini kebuka sendiri, gue kira manual gitu gini. Bukan, itu salah satunya. Ini ada produk dia yang lain yang layarnya bener-bener dari nutup buka sendiri. Oh. Muter lagi. Muter 360 itu derajat. fungsinya buat apa tuh? Apakah tangan lu disable gitu? Fungsinya itu. Sebenarnya berita ini udah pernah kita bawain di tahun lalu. Ya. Jadi Lenovo pernah bikin teknologi yang mana laptopnya diketok dia bisa buka sendiri gitu loh. Faedahnya apa ya? Nah, itu dia. Faedahnya apa ya? Oke. Jadi ini namanya ini kayaknya bakal dipasarin juga ya. Namanya adalah Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist Concept. Dari namanya. Panjang sekali. Tapi ini masih konsep berarti ya? Oh, masih konsep. Ini masih konsep karena tahun lalu kayaknya cuma buat ini aja sih, buat marketing doang, seru-seruan. Asik-asikan, ya. Bener pertanyaan lu sih. Ya buat apa anjir? Lu punya tangan nih. Buat Semalas buka ya? itu kan buka laptop anjir. Dan kalau motornya rusak gimana? Nah, Itu kan pasti pakai motor kecil ya. iya. Buat buka engselnya. Betul. Mana engselnya cuma satu sisi lagi? Nah. Lucu tuh. Laptop lu kenapa rusak? Ini motor otomatis sih jebol. Nggak bisa dibuka dong. Aduh. Kekunci. Itu dari bagian ini ya, laptop B2B-nya mereka. Yang tadi tuh yang masih konsep ya, itu twist B2B. konsep. Nah, yang kedua, ini laptop gaming yang layarnya 24 inci. Yaitu Lenovo Legion ya. Gua nggak tahu nih Legion apa. Tapi ini harusnya sih masih konsep ya teman-teman ya. Karena Harusnya sih konsep. dia sebenarnya laptop biasa, tapi pas ketika dibuka itu layarnya bisa
jadi membesar. expand jadi 24 inci. Wah, Tapi 24 ultra inchinya wide ya, jadi ultra wide, bener. Ini otomatis apa kita buka manual? Kalau dilihat di video sih dia bisa otomatis, bisa memanjang. Oh, berarti pakai OLED dong ini dong. Bener. Karena dia roll kan. Iya. Dia memanjangnya dengan cara Tukang roll. servis jadi pusing nih Bapak Fadil. Pastinya. Dynamo Engsel, capek gua bang. Aduh. Itu yang tadi ya. Iya sih, bener sih. Yang apa? HP apa tadi? ThinkBook plus Gen 1 Auto Twist. Aduh panjang banget Auto Twist konsep. Tapi gue jujur lebih tertarik sama yang Lenovo Legion ini. Iya, itu menurut gue lebih useful ini sih. Lebih bener, Iya lebih kan? masuk akal lah. Lebih masuk akal. Dia adalah sebuah laptop 16 inci Betul. yang ketika dihidupkan dia akan expand ke 24 inci. Wow. Jadi lu sebenarnya bisa milih. Kalau lagi pengen gaming luas gitu kan, gaming AAA lu bisa pakai wih anjir ini. Rawat. Ini bisa gue dipakai penasaran untuk sih. Produktif juga. Produktif, bisa jadi produktif juga. kan? Ya ini kelihatan laptop normal aja menurut gua. Iya kan? Tapi ini kalau di Indonesia kayak oh anjing kok bisa begitu bang gitu ya. Sih anjir. Wah, ada jinnya nih. Bisa bergerak sendiri nih. Terus ada yang komentar nih. Gua mikirin hal ini 4 tahun yang lalu bang. Laptop yang bisa expand sendiri tanpa kita otak-atik manual. Karena kan selama ini kan, lu tau gak sih yang kita beli layar eksternal laptop Oh, tahu. yang di atas di samping Iya, itu ribet ya? Ribet sih. Tapi Lenovo buat seri gamingnya mereka nih ngasih ngasih opsi yang paling masuk akal ini sih. Betul sih. Dan pertanyaannya kira-kira harganya berapa? Karena Sudah ini pasti panel OLED-nya OLED. Sudah pasti mahal. Terus kan pakai ini roll OLED berarti dong. Iya. Ini pakai Fleksibel. panelnya Samsung pasti sih. Sudah pasti. Iya kan? Jadi ini pasti bakal mahal Pasti teknologinya bakal mahal. ketika udah keluar di pasaran. Orang Lenovo Legion biasa aja mahal bang. Nah. Tapi gimana menurut kalian mengenai berita yang ini nih, yang layar inovasi dari Lenovo? Ya tadi ada Lenovo ThinkBook, terus ada Lenovo Legion. Ternyata mereka juga nyari dia pengen kayak inilah kayak Asus ROG. Betul. Asus ROG kan layarnya 2 nih. Oh, ZenBook Duo. Iya, tapi kayak bulky gitu ya. Iya sih. Terus mereka bikin versi mereka sendiri. Betul. Oke, itu dia berita yang sudah kita bahas. Masih ada lagi ternyata ya, Bapak Fadil. Oh, oke. Nah, karena tadi kita menyinggung ROG, kita balik lagi ke inovasinya ROG saat ini. Kemarin-kemarin tuh banyak brand, salah satunya Apple ngeluarin Apple Vision ya. Terus juga Vivo juga ngeluarin Apple Vision versi mereka. Samsung juga ngeluarin. Nah, sekarang ROG. Sebenarnya di Computex kemarin ada. Oh gitu ya? Lah, Gua lu nggak tahu ya? Gua nggak lihat. ROG yang ini loh. Gua nggak lihat sumpah. Lah, lu kemana, Cuk? Lah gua di situ nggak lihat sumpah. Lah kan gue disuruh sama Reza buat nyobain itu. Nggak lihat gua sumpah. ROG. Demi Allah gua nggak lihat. Aduh, gimana ya? Nah, ini Itu gimana? jadi mereka tuh ngenalin kacamata gaming AR ROG X-Real R1 namanya. Jadi lu udah kebayang belum? Ya, AR glass. AR glass. Tapi gaming ini. Jadi mereka tuh kerjasama sama brand namanya X-Real Global, itu mungkin kayak kacamatanya ya, brand kacamatanya gua nggak tahu. Buat bikin AR glass versi gaming mereka. Literally itu kacamata ada coolingnya bang. What the hell? Ada ya, dia punya speaker ya, wajar lah ya. Iya. Kacamata ada speakernya, terus layarnya bisa up to berapa nih? Ini lebih bagus dari yang kemarin di Computex. Kemarin di Computex gue lupa upload videonya, Breng. Kacamata gaming pertama di dunia dengan layar micro OLED Micro OLED. dengan resolusi Full HD 240 Hz. Lu Wah, bayangin. anjir. Gila itu. Jadi kalau dilihat dari sini, dari spek pertamanya aja kita udah tahu lah bahwasanya ini pasti harganya mahal sekali Bapak Fadil ya. Sudah pasti. Tapi itu ada prosesor independen nggak perlu dicolok ke Dia butuh bisa dikonekin ke Ally, bisa berdiri sendiri juga. Oh gitu? Iya. Bisa main game gitu di kacamatanya? Bisa main game. Jadi proteksi layar virtualnya tuh bisa up to 171 inci di jarak 4 meter dengan sudut pandang 57 derajat ya. Bisa dibilang itu gede banget sih layar Ya, itu virtual. gede banget Makanya gue bilang ini tuh salah satu kayak apa ya? Mungkin Apple Vision tuh ini versi yang gamingnya lah. Gaming gitu. ya. Jadi untuk lu dapat experience layar yang lebih lebar lah. Bener. Bisa main di handheld nih. Bener Daripada beli sekali. Monitor, lu lagi mobile ya kacamata, jerk. benar Gitu sekali. kali ya. Cuma kayaknya ini tuh butuh tambahan device deh untuk buat main gamenya karena ini cuma buat nampilin kayak layarnya doang sebenarnya. Ah iya, Tapi I see. dalam bentuk kacamata gitu loh. Jadi ya kalau nggak dicolok dia cuma UI doang. Iya. Tapi kalau lu main game harus dicolok ke device lain. Dan Jadi ini tuh display dia. mereka juga ada control dock-nya juga buat konektivitas dan kompatibilitas dengan PC ataupun konsol. Berarti bener ya, dia ternyata berdiri sendirinya tuh paling cuma sebagai layar doang. Betul. Gitu. Tapi gue penasaran kok bisa ada micro
OLED 240 Hz. Itu maksudnya gimana sih, gue gak ngerti dah. Nah, gue juga nggak paham. Mungkin tapi kan dulu teknologi OLED dipakai untuk ini Pak, untuk display kecil Pak. Display kecil ya? Yang untuk indikator kayak viewfinder kamera itu pakai Oke. OLED Pak. Oh, berarti sebenarnya mereka memanfaatkan. Micro OLED tuh maksudnya mungkin pixelnya density-nya lebih tinggi kali, jadi lebih tajam. Tapi ini cuma resolusinya Full HD doang, Pak. Tapi hertznya yang gede. Dan uniknya itu dia nggak terlalu berat. Cuma 91 gram aja. Untuk sebuah kacamata gaming ya. Gue bingung juga. Kacamata gaming. Smart glass gaming gitu. Pusing nggak sih Bang main pakai barang kayak gituan, kata si Ranzi. Mungkin sih, fatigue sih. Rasanya fatigue sih, karena lu ngeliat hertz tinggi kan. Iya, cuma sebenarnya teknologi diciptakan itu pasti udah ada inilah R&D-nya lah. Iya, Gua betul. nyoba apa ya, Apple Vision itu memang dia bilang kalau make 15 menit lu lepas lagi, lu ngelihat sekitar yang hijau-hijau baru lu pakai lagi supaya nggak pusing, nggak fatigue, nggak apa sih namanya? Sebutnya kalau kita ngelihat layar yang kenceng banget tuh. Apa? Ya pusing intinya. Pusing. Jadi ini apa, motion sickness. motion sickness. Jadi ya itu maksud gua untuk awalan mungkin lu perlu adaptasi lagi, Dil. Tapi setelah lu make itu akan nyaman. Gua make Apple Vision tuh cukup nyaman juga. Karena lu awal-awal mungkin agak susah kayak orang gila ya, tapi lama-kelamaan itu akan oke kok. Jadi itu sebenarnya mungkin orang yang belum nyoba harus nyoba ini dulu sih, VR dulu VR sih. dulu bener-bener. Supaya nggak terlalu Motion sickness. tiba-tiba Oke, itu dia teman-teman untuk berita dari ROG. Apakah saatnya kita masuk ke berita terakhir? Soalnya banyak banget nih Bang beritanya Bang, aku juga pusing. Dan ini saatnya Bapak Wadil kita membahas Drum roll. Intel Yo, is back. Intel is back. Pertobatan Intel yang sebenarnya ya di tahun ini Bapak Fadil. Oke, sekarang kita masuk ke Intel. Ada siapa nih? Ada Wakanda Forever nih. Panther kan namanya, Panther Lake. Ini gue seneng banget sih. Kenapa Gue lu seneng? ngelihat berita Intel lu seneng? itu Comeback. tidak pernah sesenang ini Bapak Tidak Wadil. senang ini. Pertama kita ngomongin soal SKU-nya ya. SKU-nya. Jadi SKU-nya Intel tuh banyak banget Pak. Ada 14 bro. Gila. 14 SKU. Dan sepertinya sekarang kembali jadi One Architecture Oh iya. lagi. One arsitektur aja nih. Iya kayaknya ya. Karena di sini langsung dijabarin juga flagship. Iya bener sih. Iya kan? Bener-bener. Nggak ada yang lain lagi dong. Tidak ada yang disembunyikan lagi oleh Intel ya. Langsung dibuka semuanya. PD soalnya. PD mungkin ya. Tapi yang menarik itu adalah IGU. IGPU-nya ini dia. Kita bahas yang menarik dulu ya, Dil ya. Satu-satu Baru- dulu. Iya, baru kita jabarkan semuanya. Iya. Nama dulu. Nama Ini dulu. berubah lagi nih. Oke. Kalau dari nama sih menurut gua nggak seribet AMD ya, jujur ya. Iya sih. AMD tuh yang Ryzen AI yang paling baru, kita tadi belum jabarin, tapi Sama aja sih sebenarnya. Oke. jadi Intel tuh ngeklaim bahwasannya iGPU-nya itu yang ini kayaknya untuk yang flagship ya. Flagship. Itu adalah Intel Arc B390, Dil. Betul. Yang Pokoknya mana? kalau ada X-nya, Ada X-nya, itu ada ada si GPU ada B-nya itu. si itunya. Si itunya. Itu gue penasaran banget aja. Soalnya Intel tuh ngeklaim bahwasanya B390 itu setara dengan RTX 4060 laptop. Yes. 4050 atau 4060? Lupa gue. 4050. 4050 ya? 4050. Jadi ada berapa tadi? Ada 14 ya? Ada 14. 14 SKU. Iya. Kita ngomong paling atas tuh ada Intel Core Ultra X9. Iya, X nih. Jadi sekarang tuh makin aneh ya. Makin aneh. Berarti sekarang bener-bener angka 3 di Intel udah nggak ada ya? Kayaknya udah nggak ada Jadi sih. Semua angka mati 5 sih. itu untuk entry, Iya, 7 semuanya. untuk Iya. high performance. Berarti mengheningkan cipta untuk Core i3, Core Ultra 3 sama Ryzen 3 udah mati semua Udah tuh. mati ya? Mati tuh. Nah, paling rendahnya itu ada Core Ultra 5 322 dengan total 6 core. 6 core. Ini Udah sebenarnya- pasti angka keramat 6 core. Iya, lebih tepatnya ini adalah Core i3 sih Core sebenarnya. i3. Core i3. Core i3 aja lah, cuma diganti nama aja. B770 apa kabar dah? Kenapa B770 nggak diumumin Bang? Apakah batal rilis? Nggak tahu sih, belum ada info Belum ada, resminya kan? sih, belum ada infonya Jadi sih. Computex sih. Mungkin. Bentar, Karena bentar. Jadi untuk Intel Arc B770 belum ada info ya belum. teman-teman ya. Intel Jadi kan biasanya sekarang ini dulu mobile first dulu, desktopnya terakhir. Pasti disimpan desktopnya nanti. Ini aja desktop belum ada. iya belum ada, Konsep ini desktop masih belum mobile. ada. Masih mobile dulu. Jadi keinget perkara Intel nyenggol Qualcomm langsung dijawab sama Qualcomm. Wah,
Tapi ini salah satu berita yang bagus sih buat gua. Apa tuh? Faktanya, Intel Series 3 ini kan dia pakai 18A. Itu masih project dari CEO sebelumnya, Pak. Oh iya, dilanjutin sama dia ya. Dikelarin lah, diselesaikan, di finishing lah sama CEO baru. Oke. Karena 18A ini sebenarnya adalah fabrikasi yang terundur berkali-kali ya. Belum kan 20 kan ke cancel tuh. Ya udah akhirnya langsung ke sini deh. Ya sebenarnya ini bisa dibilang apa ya? Ultinya Intel sih sebenarnya. Yang dia tahan-tahan kapan ya aku rilis ya, aku udah nggak sabar gitu. Aku sudah capek dimaki-maki orang gitu ya. Betul. Ini fabrikasi untuk saat ini kayaknya satu-satunya produk consumer yang punya nanometer paling kecil sih. Si Intel ini ya, series 3 series ini 3, ya. 18 angstrom tuh setara 1,8 nanometer. Hampir di bawah 2 nanometer berarti. Bahkan TSMC 2 nanometernya belum keluar kan produknya. Belum keluar, bener. Nah, ini berarti. Tapi untuk Intel yang ini ya, dia tuh kalau AMD tadi kan fokusnya buat naikin TOPS karena dia refreshment. Betul. Nah, untuk NPU-nya itu dia masih pakai standarnya Microsoft di 50 TOPS. Jadi gue sukanya Intel yang series 3 ini dia nggak fokus ke AI. Bagus. Iya, dia fokus ke iGPU karena mereka tuh udah mulai mateng untuk drivernya. Bahkan gue akuin untuk Intel Arc yang T140 ya Mas ya, itu bagus banget performance-nya Del. Jadi gue mungkin perlu appreciate untuk si Arc ini sih. Karena gue tuh pengguna Arc dari 2 tahun lalu, dari drivernya tuh diinstal black screen ya. Black screen. Sampai sekarang tuh Intel Arc di mobile udah bagus. Betul. Jadi gue akuin oke lah. Bener-bener redemption arc ya. Iya bener sekali. Cuma masalahnya kalau kalian mau ambil yang ada build 390-nya itu kayaknya butuh ngeluarin 20 juta sih Dil. Oke, iya sih. Minimum. Flagship core. Ini B390-nya kita bicarakan lebih dalam lagi nggak? Boleh. Ya kan? Ada ada fitur MFG coy. Mirip Nvidia. Nah, bahkan mereka ngeklaim kita tuh nggak pakai MFG pun tetap bisa ngalahin di native-nya. Betul. Gila ya? Kenceng juga berarti. Kenceng banget. Bahkan untuk for the first time ini iGPU pertama yang bisa jalanin MFG loh. Coba ada nggak iGPU bisa jalanin frame gen, multi frame gen? Bahkan 8060 pun belum ada. Nah itu dia. Iya. Jadi sekarang kasta iGPU bisa tergeserkan. Nih. Kan yang waktu 8060S terkencang. Terkencang. Tapi itu juga belum bisa dibeli oleh konsumer biasa. Harganya terlalu tinggi juga. Produknya jadinya juga terlalu apa ya? Niche lah. Niche banget. Karena kita tuh ngelihat di ROG Flow ya kalau nggak salah ya. Itu yang punya 8060S ya. Yes. Nah, menurut gua untuk Intel Core Ultra Series 3 ini bakal jadi mainstream banget. Betul ya kan karena targetnya laptop ini. Iya. Laptop mainstream. Ya masalahnya kan 8060S kan tadinya kan mau ke laptop juga. Iya, cuma tapi terlalu tinggi. Vendor juga nggak mau ngambil. Iya, terlalu tinggi TDP-nya. Bener sekali. TDP terlalu tinggi. Susah direalisasikannya. Anda ini, jangan bikin saya takut nih. Lu denger apa sih? Kok jadi horor nih anjir? Gue takut ada yang ngetok. Oh gitu. Kemarin waktu kita live bahas Cina, live-nya end tiba-tiba bro. Oh, serius? Iya cok. Waduh. Makanya. 2000 penonton tiba-tiba end live ya boy ya? Waduh. Lah ini sejam lebih loh kita loh. Waduh. Oke, kita fokus lagi ya. Iya. Katanya chipset iGPU 8060S tuh chipset goib. Ya buktinya nggak ada, maksudnya bukan goib sih. AMD ngasih nih, tapi nggak ada yang mau ngambil. Terlalu mahal, vendornya, Pak. Terlalu mahal. Terlalu susah juga direalisasikan. Bener. TDP terlalu tinggi. Sedangkan untuk yang ini tuh dia ya cuma 25 watt di sini tertulis ya, Dil ya. Ya karena kan memang fokusnya ke mobile, laptop. Dan Intel nanti mau bikin platform untuk handheld, Pak. Intel bikin platform untuk handheld? Iya, framework gitu mungkin ya, semacam gitu. Dan mereka katanya nanti mau bekerja sama vendor-vendor untuk bikin ekosistem handheld. Waduh. Ya makanya ngeluarin prosesor ini too good untuk laptop terlalu sayang cuy. Iya, B390. Kalau nggak dikasih ke yang lainnya. Nah itu dia. Konsol. Handheld. Nah. Keyboard PC yang tadi ya. Kayaknya AMD ternyata. Iya. Karena kan teknologinya udah mainstream yang ada Ryzen AI 300 series. Yes.
Gue sih penasaran sama driver terbarunya, apakah dia bakal stabil karena ini kan Intel Arc yang paling baru nih, pakai Battlematch kan. Udah Battlematch setara desktop. Yang di PC sih udah oke ya. Battlematch yang kemarin B580 tuh kita udah coba itu oke banget ya. Ada AV1 juga dan lain sebagainya. Jadi MF ini jadi salah satu dong First time, satu-satunya saat ini yang bisa jalanin MFG. Kita nggak perlu beli RTX 50 Nggak series. perlu, udah beli ini laptop tipis nih kayak gini. Udah ada MFG-nya bro, gila. Gokil. Ngeri banget tuh. Berarti nggak perlu ada logo Nvidia-nya dong bang. Nggak perlu. Too good to be true nggak sih? Dan menariknya MFG-nya ini akan bisa jalan di semua Intel Arc, termasuk Intel Arc Series 2. Serius lu? Yes. Intel tidak pernah sebaik ini loh bang. Terlalu generous nih. Anda baik, kami curiga nih. Itu dia. Ada maksudnya nih. Apa maksud kamu, wahai Intel? Biasanya yang baik-baik ini mau kampanye, Pak. Pilihlah saya. Pilih saya. Lah kan gitu kan? Iya lagi deal. Anjir lah, gue gak kepikiran sejauh itu sih ya. Ini adalah serangan fajar dari Intel. Bukannya di tabelnya Intel Core Ultra X5 pakai Arc B390 ya bang. Gimana? Core Ultra X5 Core itu Ultra X5 B370 teman-teman. Jadi ada 2 SKU untuk iGPU-nya mereka yang pakai Battlematch ya. Yes. Yaitu Intel Arc B390. Ada yang Pro juga ternyata bro. Iya, Pro untuk yang B2B lah. Yang B2B biasanya. Sama aja sih jumlah core. Jadi 12 Xe core sama 10 Xe core. Nah, ada juga yang series 5 itu Core Ultra 5 itu tuh pakai yang B370. Mungkin kalau di sini kan udah kelihatan ya, Xe core-nya tuh beda 2 ya sama beda yang 390. Jadi mungkin beda performance-nya. TOPS-nya juga beda, teman-teman. Yes. Nah, gue penasaran sama yang Core Ultra 5-nya yang Panther ini. Lake nih seperti kelihatannya satu arsitektur doang nih. Satu arsitektur. Berarti scalable-nya bagus nih. Oke. Bisa efisien banget, bisa high performance banget. Lu bayangin iGPU B390 udah dikasih MFG bro. Makanan frame rate gratis. Bener sekali. Nah, itu. Jadi bisa main game AAA yang tadinya mungkin cuma 30 FPS ya Dil ya. Itu bisa dapat 40, 50 sampai 60 FPS. Jadi kali 4 jadi 120 dong. Kan kali 4 MFG-nya. Nggak mungkin 120 juga sih. Iya, Faktanya ketika kita tes juga nggak segitu kan. Iya bener. Ya. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi tentang Intel nggak Dil? Ininya aja sih, desain die shotnya. Oke. Dia sekarang tetap make chiplet lagi. Jadi mereka sebut apa? Tiles lah. Iya, tiles ya. Jadi sekarang tuh dibagi dalam beberapa, ada compute, ada GPU, makin sama banyak PCH. Nah, untuk yang compute tile mereka tadi pakai Intel 18A. Oke. Setara 1,8 nanometer. Iya. Atau ya sebutnya 18 angstrom lah, sebuah satuan baru. Nah, untuk GPU-nya dia pakai TSMC. Oh, GPU pakai TSMC. Yes, TSMC. Belum pede bagaimana Dil? Ya mungkin untuk satu belum pede sama ngejar volume kali. Iya ya. Karena 18A ini terlalu baru. Iya sih, mungkin Iya kan? ambil yang udah ada aja dulu ya. Dah. Oke, Nah, tapi terus? yang TSMC ini untuk yang 12 Xe core alias yang tadi B390. Oh, yang 370? Yang 370 sama. Nah, untuk yang satu lagi yang 4 Xe core yang paling rendah nih, Paling rendahnya. itu pakai Intel 3. Intel 3. Itu namanya apa sih? Masih Intel grafik doang namanya? Iya, tapi itu Xe3 graphics kok. Arsitekturnya sama, cuman emang compute unitnya lebih rendah. Dia terakhir sengaja ngasih SKU banyak ya. Oke, yang terakhir apa Dil? ininya untuk si chipset atau PCH lah. Itu Oke. pakai TSMC N6. N6. Jadi 6 nanometer. 6 nanometer ya. Itu untuk apanya tuh? Untuk itunya sih bagian apa sih bisa dibilang apa ya namanya, chipset lah, bagian yang komunikasi sama PCIe, Oke. DDR. Berarti yang paling penting sebenarnya yang chipset 18 Paling barunya itu ya, iya yang paling barunya di compute-nya, di core-nya. Oke. Gitu. Ya gua sangat penasaran, paling yang bisa kita tunggu adalah di Computex itu pasti bakal muncul ya. Yes. OEM brand laptop ya. Iya. Asus, MSI. Harusnya sih Acer. nongol tuh mini PC dan handheld tuh. Ya pasti nongol Dil. Nongol sih. Tahun ini menarik banget Computex pasti. Iya Karena sih, kan iya sih. di CES baru diperkenalkan. Nah, di Computex Realisasinya Computex tuh. harusnya iya barangnya itu Jadinya. unitnya, fisiknya udah bisa kita pegang. Yes. Gitu. Oke, jadi itu dia berita terakhir dari kita soal pertobatan besar Intel ini. Pertobatan. Literally pertobatan Intel ya. Bener-bener tobat ya. Iya, karena nggak nanggung-nanggung Intel ini saking gak nanggung-nanggungnya sampai bikin kita curiga ya Dil ya. Betul. Karena dia ngasih banyak sekali fitur, banyak sekali SKU.
dan teknologi baru ya. Berarti 2026 ganti CPU. Bener ya? Gak usah rakit PC dong. Oke, jadi kira-kira menurut teman-teman mana berita yang paling menarik? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau lu tanya Ryzen kapan nyusul kira-kira di belakang. Di belakang. Untuk tahun ini di belakang. Review. Jadi terima kasih sudah menonton berita untuk Kudet Times kali ini. Terima kasih Bapak Fadil sudah hadir. Thank you sudah diundang Bapak Alfian. Semoga tahun depan kita bisa berangkat ke CES. CES ya. Komputek lah ya. Komputek dan CES dong lu. Iya, semoga ya. Iya. Dan beritanya gokil sih, banyak banget yang menarik tahun ini ya. Ini udah lebih dari sejam ya kita ya. Iya, tapi berita menarik tapi RAM naik. Iya ya. Oke, sampai jumpa di video Kudet Time selanjutnya. Bye bye. Bye bye.